Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Niku. Qul mengucapkanlah engkau, ya ahlal kitabi wahai ahli kitab, al-Yahuda yaitu orang Yahudi, wan Nasara dan orang Nasrani. La taghlu, jangan melewati engkau. La taghlu, jangan melewati engkau. Tajawazu artinya melewati engkau. Al-hadda pada batas. Fi dinikum di dalam agamamu. Wuluwan dengan benar-benar melewati. Ghairul haqqi dalam keadaan atau ghairul haqqi pada sesuatu yang tidak hak, pada selain yang hak. Bi antadau dengan untuknya merendahkan engkau Isa pada Nabi Isa. Au tarfa'u atau lebihkan engkau, mengangkat engkau fauqa haqqihi di dalam selebihnya kebenarannya Isa, atau di atas derajat kebenaran Isa. Ahli kitab atau di sini oleh mufasir dikatakan orang Yahudi dan Nasrani diberi peringatan la taghlu fi dinikum, jangan melewati batas agama, melewati di luar yang hak, mungkin di dalam kitab suci mereka atau pengajaran-pengajaran yang disebutkan, itu tidak banyak merubah. Yang sering saya katakan, jadi mungkin tidak banyak dirubah, tapi ternyata dalam banyak hal juga diubah, termasuk hukum kisos. Hukum kisos itu dihapus dari kitab suci mereka. Terus kemudian yang diubah lagi adalah mengenai nama Rasulullah. Bahkan kalau di dalam Yahudi yang saat ini, yang dinut sampai saat ini, siapa ya, nama Tuhannya itu panjang gitu ya, itu dalam etika mereka ya rada aneh ini kalau di kalau bagi kita, bagi orang-orang Yahudi saat ini itu ada etika, tidak boleh menyebut nama Tuhannya. Jadi nama Tuhan itu terlalu agung untuk disebut. Lah awake lorong ya kira-kira ya opo paling akhirnya melok wong Islam, suwe-suwe lek kumpul nang Indonesia kali Islam. Koncone biasanya istighfar, wong Yahudi melok-melok istighfar. Karena di dalam agama yang mereka anut saat ini, di dalam Taurat yang saat ini dipegang, menyebut nama Tuhannya itu nggak boleh. Ini kan aneh ya. Kalau orang Islam, seandainya tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan, pas sakit, sakit keras gitu, biasanya keluarga kan nontonnya Allah, enak, nama Tuhannya disebut. Karena tidak ada kata di dunia ini yang disebut ya. Solusi baik adalah menyebut nama Tuhan kan. Tapi dalam agama Yahudi, dalam Taurat yang saat ini dipegang, saking agungnya Tuhan ini sampai nggak boleh disebut. Ini juga termasuk daripada pergantian isi kitab. Maka diperingatkan oleh Allah la taghlu fi dinikum, jangan melewati batas. Di sini dikatakan ghairul haqqi, isinya adalah letakkan Nabi Isa, merendahkan terlalu rendah, merendahkan Nabi Isa terlalu rendah atau meninggikannya. Nah, karena pergulatan ini menyikapi tentang Nabi Ishak. Jadi memang agama Yahudi dan Nasrani itu berasal dari satu keturunan yang sama, tapi
bercabang. Nah ini dalam sejarah kan kemudian yang disebut dengan Bani Israel itu adalah anak-anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kalau di dalam kitab mereka, Nabi Yakub ini pernah bergulat dengan Tuhan gitu, pernah bergulat dengan Allah ya mauzubillah. Ya ini apa namanya astagfirullahaladzim ya, ini kita hanya menceritakan ya. Jadi disebutkan seperti itu, maka yang namanya permusuhan antara Yahudi dan Nasrani ya, ini kalau misalkan diungkap itu jauh lebih buruk dibandingkan propaganda yang sudah mereka buat terhadap umat Islam. Jadi permusuhan mereka itu dari zaman dulu sebenarnya. Apa penyebabnya dari mana? Yaitu karena kitab suci ini dikarang, sejarah mereka juga dikarang. Maka inilah yang disebut dengan maka kenapa oleh Allah sampai diperingatkan la taghlu fi dinikum. Jangan melampaui batas agamamu. Karena ini juga dilakukan sampai saat ini, pembantaian yang saat ini kita saksikan bersama-sama, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel saat ini itu, ya Israel yang sekarang sama sekali bukan Bani Israel yang keturunan Nabi Yakub, ya, itu salah besar. Ya maka kalau mereka mengklaim 2000 tahun yang lalu ini tanah saya, ini sudah zaman surat menyurat, kongkon ngekei ku surat sing teko Nabi Yakub ono tagar. Kan masuk akal. Padahal itu nggak mungkin, jelas nggak mungkin. Secara karakter, ya, kalau orang asli penduduk Syam itu termasuk dari apa namanya dari golongan Ibrahimiyah, Ismailiyah, terus kemudian karakter bahasanya itu adalah Semit ya, itu orang-orang yang menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Sementara Israel yang menduduki tanah Palestina di saat ini, mereka itu bahasanya adalah bahasa Inggris, hanya kitab suci mereka saja yang apa namanya yang dalam bahasa Ibrani gitu. Itu pun sudah pergantian dari Taurat menjadi Talmud. Kalau membicarakan sejarah yang disembunyikan seperti itu panjang ya. Dan di dalam kitab suci kita Allah sudah banyak sekali memberikan tanda, memberikan pengetahuan kepada Rasulullah. Wala tattabi'u, dan jangan mengikuti engkau ahwa qaumin, pada keinginannya kaum. Qad dhallu, yang benar-benar tersesat. Siapa kaum? Min qablu, dari sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Biguluwihim, dengan tersesatnya atau melewati batasnya kaum, wahum, adapun kaum itu aslafuhum, pendahulunya kaum. Wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qabl. Dhallu, dan menyesatkan siapa kaum, kafiron, pada banyak orang, minan nasi, dari manusia. Wadhallu, dan menyesatkan, wadhallu, dan tersesat siapa kaum, ansawa isabili, dari jalan yang benar. Ansawa isabili, dari jalan yang benar. Wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qabl wa adhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Mereka, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tersesat. Pada saat itu, di masa perjuangan Rasulullah di dalam menyebarkan kebenaran Allah, menyebarkan kebenaran Al-Quran, sebenarnya sudah banyak sekali memberikan solusi kemanusiaan, solusi ketuhanan, solusi pengobatan, sampai segala macam solusi sudah diberikan di dalam Al-Quran. Tapi mereka sudah memilih untuk mengikuti hawa nafsu. Dan ketika Rasulullah memberikan sebuah pengajaran, sebuah hukum-hukum yang bisa diterapkan, maka
Allah memberlakukan atau apa ya istilahnya membersamai Rasulullah dengan mengatakan wala tattabi'u ahwa'akum min qablu min qabl. Jangan mengikuti kemauan mereka. Jangan mengikuti kemauan mereka sing pingine saenake dhewe. Pingin ya sudah memang nggak mau dikasih solusi. Padahal sebenarnya mereka butuh solusi, mereka menghadap kepada Rasulullah itu niatnya bukan untuk mencari solusi. Di saat yang sama ini juga menjadi peringatan bagi kita orang-orang yang beriman. Maka kalau milih bacaan, milih tontonan itu ya, jangan mengikuti orang-orang yang tersesat. Wala tattabi'u ahwa'akum min qablu min qabl. Jangan mengikuti orang-orang yang tersesat. Tersesat di sini apa ya? Misalkan orang-orang yang mengajarkan kedzaliman, terus karena kita mengimani tauhid nih, karena kita adalah umat Islam, maka kita jangan terkecoh dengan kebenaran agama mereka. Kita nggak bisa menyebut agama mereka benar, apalagi kalau benar menurut kita. Mungkin bisa kalau ya agama mereka benar bagi mereka, tapi kita nggak bisa mengatakan hal itu, ya tidak boleh. Kalau kita sampai mengatakan hal itu, maka ya kita sudah terkecoh, sudah mengikuti apa yang mereka mau, sudah mengikuti apa yang mereka mau. Di sini termasuk dari orang-orang yang tersesat adalah ya yang menunjukkan perilaku menyimpang, seperti ya penyimpangan seksual, kemudian penyimpangan kemanusiaan, kejahatan, kriminal. Nah itu termasuk, karena biasanya perilaku seperti itu pasti ngajak. Nah contohnya kayak misalkan narkoba. Narkoba untuk bisa meluaskan jaringan juga pasti ajak-ajak gitu ya. Terus kriminal yang lain yang dimana kita bisa saja dengan mudah tergoda gitu. Atau bahkan penyimpangan ya LGBT. Sekarang komunitasnya besar LGBT itu. Mereka ya yang jahat, yang melakukan kejahatan jelas itu melakukan kejahatan, kesalahan fatal nih, dan memang beberapa memang melakukan kejahatan yang tidak pantas lah, yang tidak pantas disebut dengan perilaku manusia gitu. Jadi kelompok-kelompok yang di situ isinya penyimpangan terhadap kebenaran Islam, terhadap kebenaran Al-Quran, maka sebisa mungkin itu jangan diikuti. Kalau kita tidak cukup yakin untuk bisa untuk bisa berada dalam kelompok tersebut, maka ya sudah nggak usah terlalu dalam, nggak usah terlalu jauh untuk bergabung di situ. Karena apa? Kesesatan mereka itu tidak hanya sesat di diri mereka sendiri, tapi juga pasti ngajak-ngajak. Wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Maka kemudian dikatakan lu'ina dilaknat. Tadi sawa'is sabil thoriqil haqqi, yaitu jalan kebenaran. As-sawa'u adapun lafadz sawa itu fil asli di dalam asalnya itu al-wasatu, tengah-tengah. Lu'ina dilaknat siapa alladzina, orang-orang kafaru yang kufur, siapa alladzin mim bani Israila, dari Bani Israel, ala lisani Dawuda, dari lisannya Dawud. Bani Israel itu ya gitu, dari dulu ngengkel, mereka tidak mau berjuang ya. Padahal sudah diselamatkan ini. Nah, ini kan cerita ini juga sudah ada sudah diselamatkan dari peristiwa peristiwa serangan Fir'aun, sudah diselamatkan oleh Allah. Kemudian diajak berjuang di dalam Ardil Muqaddasah, dalam tanah Syam. Mereka nggak mau menghadapi kaum Jabarin, mereka nggak mau. Kemudian diselamatkan lagi karena di situ ada Nabi Daud ya, yang kemudian menghadapi Jalut, atau kalau dalam
bahasa kita mereka adalah Goliat. Goliat itu raksasa, tubuhnya cenderung seperti raksasa. Dihadapilah oleh Nabi Dawud sampai menang. Masih tidak mau beriman. Maka dalam banyak ayat dikatakan selalu ayatnya menyebutkan bahwa Allah menuntut janji kaum Bani Israel. Karena kaum Bani Israel itu selalu diselamatkan dari bencana. Selalu diselamatkan dari bencana besar. Tapi ya selalu ngengkel lagi. Kalau bisa dibilang apakah kaum Bani Israel ini memang kaum yang unggul, ya? Ini adalah satu kaum yang diuji dengan keunggulannya. Yang diuji dengan keunggulannya. Karena pada saat itu mereka banyak sekali melanggar, ya yang pertama ada kena azab dari ala lisani Dawud, atas lisannya Nabi Dawud, antara dengan untuknya bersiap Dawud alim atas Bani Israel famasa musifuka diganti rupanya siapa Bani Israel kirodatan pada rupanya monyet. Wahum adapun Bani Israel itu ashabu ilata penduduk tanah Ilah. Elah kalau di Google ada ini bangsa Elah ini ada. Nih. Barangkali yang pada akhirnya menjadi konsepnya konsepnya Darwis di dalam membahas mengenai evolusi manusia dari monyet. Nah itu mungkin karena dia keturunannya kaum ini mungkin ya. Nah, jadi memang nggak ada. Kalau manusia itu keturunannya monyet, mestinya monyet wis entek kan zaman saiki. Wis dadi menungso kabeh. Nyatanya monyet masih ada. Ternyata di dalam Al-Qur'an disebutkan gitu, satu kaum yang dilaknat menjadi monyet. Adalah mereka yang mendapat laknat dari doanya Nabi Dawud. Jadilah mereka monyet. Tapi legenda bahwa manusia itu dari monyet ya mungkin barangkali berasal dari kaum ini gitu ya. Sebagai orang yang beriman kita harus percaya dengan kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nih, maka konsep-konsep yang tidak ada di dalam Al-Qur'an sampean nggak wajib percaya. Misalkan ini berbicara mengenai evolusi manusia gitu ya. Itu kan secara ilmiah kajiannya seperti ini, perilaku makannya, perilaku berjalannya apa segala macam. Mereka konsep di dalam keilmuannya sungguh luar biasa gitu ya. Terus kalau kita nggak percaya ya nggak apa-apa. Itu kan bukan konsepnya Al-Qur'an. Tapi kalau konsep ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai orang yang beriman ya kita harus percaya. Ada satu kaum yang dikutuk menjadi monyet, kita harus percaya. Nggak usah ditelik secara ilmiahnya bagaimana. Pada masa itu memang azab masih ada. Ketika Rasulullah lahir, azab sudah dihapus karena Rasulullah minta. Ketika Rasulullah mulai mendapatkan wahyu kenabian, azab sudah tidak turun. Jadi ya seperti itu yang mengubah kaum ini kemudian diubah menjadi monyet. Ini dari siapa? Dari doanya Nabi Dawud. Kemudian wa Isa bin Maryam dan Isa bin Maryam. Doa dengan untuknya berdoa siapa Isa alaihim atas Bani Israel. Rupa siapa? Bani Israel khonaziro pada wajah babi. Kaumnya Nabi Isa itu mendapatkan azab, mukanya diubah jadi babi. Maka ada nih satu kelompok Nasrani atau orang-orang Barat itu yang menganggap babi itu sebagai hadiah istimewa. Ini biasanya dikirimkan di hari-hari besar, babine itu diresiki, habis itu dikasih pita gitu ya. Ada di beberapa film Barat lama itu ya, yang hadiah babi itu hadiah yang istimewa gitu. Nah, ternyata mungkin ya nenek moyangnya ada yang diazab jadi babi itu. Nah, Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu kan
apa namanya Nasrani yang mereka sebut sebagai agama Nabi Isa, orang-orang Nasrani yang saat ini ya, yang mereka klaim. Wahum, adapun Bani Israel itu ashabul ma'idati, orang-orang yang memiliki suguhan. Ya, ini adalah satu peristiwa ketika hendak menghadapi ya, ketika melaksanakan perjalanan sudah diperingatkan untuk jangan minum air itu terlalu banyak, nanti tidak akan sanggup menghadapi musuh gitu ya. Ternyata mereka minum sampai kenyang, belum cukup, masih ditambah lagi masih minta ini, minta itu, nih. Maka kemudian mendapatkan kutukanlah orang-orang ini perilaku rakusnya. Nah, itu seperti babi. Dalika adapun laknat tersebut, al-la'inu artinya laknat itu bima dengan perkara asaw yang maksiat siapa? Alladzin wakanu dan ada siapa alladzina kafaru itu ya'taduna melewati batas siapa alladzin. Kanu ada siapa alladzin itulah yatana hauna, tidak mencegah diri siapa alladzina kafaru. Ailayan artinya tidak mencegah siapa ba'duhum sebagian dari alladzin ba'don pada sebagian yang lain. Mereka acuh dengan apa yang dilakukan oleh temannya. Maka sebenarnya konsep nasihat, ad-dinu nasihah, itu hanya ada di dalam Islam. Kalau di agama yang lain itu dengan beragama itu adalah ketika ya, kalau Nasrani itu meluruskan domba-domba tersesat, orang Islam pokoknya yang tidak Nasrani itu dianggap domba tersesat gitu ya. Orang-orang Yahudi, mereka yang kafir dengan Yahudi disebutnya adalah binatang. Tidak ada dalam konsep mereka bahwa agama itu saling menasehati dengan teman, itu enggak ada. Itu hanya ada di dalam Islam. Ad-dinu nasihah, maka bertemanlah dengan teman yang sama-sama baik untuk bisa saling mengingatkan gitu ya. Konsep itu hanya ada di dalam Islam. Di dalam agama lain, dalam agama mereka tidak ada. Oke. Pokoknya ya seperti itu konsepnya. Nah, jadi kalau sampai tersesat, yo bener-bener tersesat. Jauh sekali pola hidupnya antara yang rahib atau pendeta. Kalau rahib itu istilah untuk yang Yahudi ya. Jauh sekali kehidupannya. Kalau kita lihat agama yang lain ya, antara pendeta dengan umatnya, dengan jemaatnya, itu kan berbeda sekali. Nih, aturan bagi rahib ya, kalau misalkan Yahudi itu rahib itu nggak boleh bekerja, nggak boleh punya bisnis. Terus kemudian kalau di Nasrani itu untuk pendetanya tidak boleh menikah, kan gitu ya. Kalau di dalam Hindu beda lagi. Nah, sementara di dalam Islam tidak seperti itu. Oke, ketika sudah meluk Islam, oke, semua, bahkan kalau di dalam Islam semua orang itu adalah manusia. Terus kemudian terhadap sesama muslim kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling memiliki, ya, ketika muslim lain terluka maka kita juga akan merasa terluka. Nah, konsep ini adalah milik umat Islam. Ini ajaran Rasulullah, ajaran dari Al-Qur'an. Sementara dalam konsep agama mereka tidak ada. Maka di sini dikatakan bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna. Mereka tidak saling mengingatkan. An muawadati mungkarin, dari mengulang perbuatan mungkar. Fa'alu yang melakukan siapa alladzina kafaru hu pada mungkar.
Labi sama. Maka itu benar buruk. Siapa alladzina kafaru itu yaf'aluna berbuat siapa alladzina kafaru hu pada ma. Fi'luhum adapun perbuatannya alladzina kafaru bihadza yaitu dengan kekufuran ini. Taro melihatlah engkau ya Muhammadu wahai Muhammad wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasiron pada banyak orang minhum dari ini dibalikan pada Bani Israel ya. Minhum dari Bani Israel tawallauna dalam keadaan berkasih sayang siapa Bani Israel atau contoh Bani Israel alladzina pada orang kafaru yang kufur siapa alladzina min ahli kata buhdon ya min kata ahli buhdon karena marah atau benci maka padamu. Orang Yahudi atau Bani Israel lebih memilih berteman atau condong pada orang kafir dan perilaku ya sampai saat ini ya. Bisa maka itu buruk pakot para pendahulu Bani Israil angduhum dirinya Bani Israil minal amali nyatanya dari pekerjaannya lima adi karena mengulangnya Bani Israil al-mujibi pada menetapkan adi lahu bagi Bani Israil labi sakot damat selahum angfusuhum angsa khitobnya memarahi marah siapa Allahu Allah alaihim atas Bani Israil fil adab dalam adab Bani Israil itu guna Bani Israil walau kanu dan apabila ada siapa ahli kitab ahli kitab billahi Allah wan nabi dan perkara turunkan dan ketika mengambil itu fasikun orang-orang fasik yang buat siapa fasikun anil imani bisa utama
tentang mereka menetap dalam Allah. Kalau seandainya mereka beriman kepada Nabi dan apa yang diturunkan kepada Nabi, tidak ambil orang kafir sebagai terdekat, sebagai contohan kepada mereka. Menolak Rasulullah, ya pertanyaannya adalah padahal ya, mereka kan itu, maka dia ini dikatakan jadi mereka ya, mereka itu adalah orang itu apa itu biasa pelajaran keluar iman tidak dan